Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat santri Pondok Pesantren Al Salam Kabupaten Bandung Barat dan juga para pemirsa di manapun Anda berada, alhamdulillah semua alhamdulillah. Sore hari ini kita masuki hari yang ke-7 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Artinya kita sore hari ini masuki pertemuan yang ke-7 dalam kajian rutin kita, mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekhul Akbar, oleh Syekh Alim Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah. Dan kita sore hari ini akan melanjutkan apa yang kita kaji pada pertemuan terakhir kita. Kita membahas kelompok-kelompok yang masuk ke dalam kesatuan negara Indonesia, ke dalam Nusantara ini. Yang terakhir kita membahas tentang al-ibadiyun atau kelompok-kelompok ibadiyah atau kelompok-kelompok permisif, yaitu kelompok-kelompok yang melegalkan segala sesuatu dengan gampang. Di mana kajian terakhir kita diakhiri dengan apa yang dikomentarkan oleh Sayyid Muhammad, ya Sayyid Muhammad itu Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi Al-Husaini dalam syarah beliau yang mengatakan bahwa kelompok-kelompok permisif ini atau ibadiyun ini adalah orang-orang yang melakukan praktek-praktek kekufuran, praktek-praktek apa itu zindik atau zandaqah, yaitu orang-orang yang memperlihatkan Islam akan tetapi batin mereka dalam kondisi kufur. Dan ini adalah kelompok-kelompok yang dolalah ini. Dan kelompok-kelompok ini sudah ada mulai dulu, dan mereka adalah orang-orang bodoh, artinya mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali pengetahuannya tentang agama, tersesat. Dan kata beliau, dari sejarah munculnya kelompok-kelompok ini, beliau belum menemukan pimpinan-pimpinan mereka orang-orang yang paham tentang syariat. Sehingga kalau pimpinannya nggak paham syariat, ya otomatis pemahaman tentang apa yang disampaikan atas nama agama ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari syariat. Itu kajian terakhir kita pada pertemuan yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan tentang kelompok-kelompok selanjutnya, yaitu halaman 13 yang bagian akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Wa minhum, dan itu diantara al-firqah, man adapun orang-orang qala yang mengatakan siapa man bitana sukhil arwahi, dengan menitisnya ruh-ruh, atau kalau bahasa kita apa itu dikenal dengan istilah reinkarnasi. Wantiqaliha, dan perpindahannya arwah, abadal abadi, di dalam kurun waktu selama-lamanya, fil askhasi, di dalam beberapa jiwa. Takhruju, keluar apa arwah, min badanil akhari, dari badannya orang lain, min jinsihi, dari jenisnya al-akhar, au ghairihi, atau selainnya al-akhar. Wa za'ama, dan menyangka. Ketika kalimat za'ama itu berarti perkiraan yang salah ya. Wa za'ama, dan berprasangka siapa haula, mereka-mereka
kelompok yang ini, artinya firqah yang meyakini adanya reinkarnasi ini, anna ta'dziba, atas sesungguhnya disiksanya al-arwah, wa tan'imaha, dan atas diberikan nikmatnya al-arwah, fiha, di dalam al-ashkhas, bihasabi zakaiha, itu memandang dari sudut pandang bersihnya al-arwah, wa khobasya, dan kotornya al-arwah. Jadi ada kelompok-kelompok yang masuk ke Nusantara ini, kelompok-kelompok yang kemudian ini juga ada di dalam Islam, yaitu tentang pemahaman reinkarnasi. Reinkarnasi ini bagaimana? Jadi orang itu, kita hidup saat ini berarti kita ini adalah merupakan sebelum kita ada orang lain yang hidup dan kemudian mati, arwahnya kemudian menitis ke kita. Ini repot. Nanti kita meninggal dunia juga akan menitis ke orang lain. Ini sebenarnya pemahaman-pemahaman yang ada dalam agama Hindu dan agama Buddha. Cuma di sana ada dua pemahaman kalau di Hindu dan Buddha tentang reinkarnasi itu. Jadi nanti ada meninggal yang abadian. Kalau orangnya itu baik, dia hidupnya benar-benar soleh, kemudian hidupnya sukses dalam kebaikan, maka kemudian ruhnya ini baru kembali ke keabadian. Kalau ruhnya ini belum sukses, jadi pindah-pindah terus. Nah, pemahaman semacam ini ada dalam dipahami oleh sebagian pemeluk yang notabene-nya adalah Islam di Nusantara ini. Nah, pemahaman semacam ini mereka melihat bahwasanya ruh yang kenikmatan atau siksa yang dialami oleh ruh ini sesuai dengan kebersihan ataupun buruknya ruh tersebut. Jadi bisa jadi nanti ketika orang itu ketika di dunia ini dari manusia ke manusia atau dari orang ke manusia ke selain manusia atau sebaliknya. Jadi bisa jadi nanti ternyata karena orang yang jahat maka kehidupan ke depan menitisnya bukan pada manusia, pada ular, bukan repot. Atau bisa jadi begitu jadi ular, ularnya baik kembali ke manusia lagi. Jadi ada manusia titisan ruh ular. Pola berkata, ini jangan merasa aneh. Ada seperti itu pemahaman-pemahaman itu di Nusantara. Apalagi kita kalau pedalaman, kalau kita di tamadun di kota begini, pemahaman-pemahaman lebih terkontrol pada pemikiran-pemikiran yang awal-awal. Kalau di daerah-daerah pinggiran yang hidupnya aneh-aneh kan ya, ada yang nggak pernah kenal baju, ada seperti itu kan ya, ada yang nggak pernah kenal baju, pakai pakaiannya pendek-pendek, kelihatan ini dan itu, banyak seperti itu. Ada yang nggak mau kenal manusia, ada di pemahaman-pemahaman itu aneh-aneh. Itu ada yang pemahaman di Nusantara itu ada yang laki-laki memiliki sama, jadi satu laki-laki bisa dimiliki orang sekampung, perempuan sekampung. Jadi laki-lakinya tidak boleh kemana di dalam rumah, tidak boleh keluar, tapi istrinya sekampung. Ada seperti itu. Pemahaman itu aneh-aneh. Jadi ketemu pemahaman semacam ini, ya kamu jangan aneh. Kenapa? Karena Islam di Indonesia ini juga bersentuhan dengan agama lain yaitu Hindu dan Buddha, di mana mereka memaham adanya pemahaman tentang reinkarnasi. Qala berkata siapa Asy'ab Al-Khafaji, yaitu siapa Asy'ab Al-Khafaji fi syarhi, di dalam sarahnya Asy'ab Al-Khafaji mensarahi Al-Syifa, kitab Asy-Syifa. Ini kitab ini ada di rumah saya, kitabnya Syekh Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang saya ini juga ada di rumah. Waqad kafara, dan benar-benar telah menghukumi kafir atas al-firqah al-qailuna bitalazzuqi arwah ahlus syar'i, siapa ahli syariat. Artinya para orang-orang yang tahu persis tentang agama ini menghukumi bahwa pemahaman semacam ini adalah kafir.
5 karena perkara fihi yang ada di dalam pendapatnya mengqala dengan Rasul Allah min takdzibillahi, dari mendustakan Allah wa rasulihi, dan mendustakan utusan Allah, wa kutubihi, dan mendustakan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu sudut pandang pengkafirannya kelompok-kelompok ini adalah karena mereka adalah orang-orang yang dianggap tidak mengakui tentang adanya Allah, tidak mengakui adanya siapa Rasulullah, dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa? Ya, karena mereka kemudian mereka tidak yakin kalau kemudian orang itu kembali kepada Allah. Matinya malah jadi apa? Kalau yang penasaran untuk kehidupan selanjutnya. Berarti tidak ada namanya siksa kubur, tidak ada yang namanya apa? Pertanyaan munkar nakir. Berarti arwah itu terus pindah-pindah terus. Repot kan seperti itu. Nah, reinkarnasi nanti itu ada filosofinya. Ada filosofinya. Jadi kalau kamu ini akan merasakan kondisi di mana ada ciri-cirinya, atau 6 kondisi di mana orang itu reinkarnasinya. Tiba-tiba kamu ingat suatu peristiwa yang melekat di dalam otakmu terus. Padahal kamu nggak mengalaminya, berarti itu kamu mengalaminya di kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba orang itu takut dengan apa? Berarti itu mungkin di kehidupan masa lalunya dia mengalami peristiwa terkait dengan hal tersebut. Atau kamu sering mungkin berulang-ulang. Wah, itu pemahamannya ya. Kita kan mencoba mendekati pemahaman tersebut. Kita sudah meyakini itu. Artinya kamu mimpi berulang-ulang, mimpinya itu terus. Oh, berarti kamu di masa lalu itu pernah hidup dan kehidupan masa lalu alami peristiwa-peristiwa tersebut. Itu filosofi daripada reinkarnasi. Ada 6 ciri-ciri. Itu nggak perlu disebutkan. Intinya ada kelompok-kelompok seperti itu. Terus minhum, dan itu di antara al-firqah ada pun orang-orang yang mengatakan siapaman bil hululi, dengan bertempatnya Tuhan di dalam dirinya makhluk. Itu hulul. Jadi ini memang kedekatan dengan pemahaman yang di luar Islam. Jadi Tuhan masuk dalam diri seseorang. Oh, ini Tuhan melayani diri orang itu gimana? Itu jelas. Wal ittihadi, dan menyatunya Tuhan, jadi di dalam hamba. Atau kalau bahasa kita istilahnya pemahaman manunggaling kawula Gusti. Apa? Manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara manusia dengan Tuhannya. Jadi menganggap dirinya ini adalah lukisan Tuhan, atau Tuhan itu sudah menyatu dengan dirinya. Ini perlu dijelaskan. Wahum, adapun mereka atau mangqala bil hulul wal ittihad, jahalatul mutasawwifati, itu orang-orang bodohnya orang-orang yang tasawuf. Artinya orang-orang yang menjalani hidup tasawuf, akan tetapi mereka bodoh. Bagaimanapun tasawuf ini tahapan-tahapan yang harus dicapai seseorang, dilalui seseorang, tapi butuh ilmu. Nah, ketika kemudian orang ini menjalani kehidupan tasawuf dengan pemahaman, dengan kebodohan, artinya tidak dengan ilmu, maka akan bisa terjebak di dalam banyak kesesatan. Di antaranya adalah apa yang dinamakan dengan al-hulul wal ittihad, atau pemahaman manunggaling Allah Gusti. Yaquluna, mengatakan siapa mangqala al-hulul wal ittihad innahu. Yaquluna ini bisa, man itu bisa maknanya banyak. Wa man wa ma wa al tusawi ma dzikir wa hadza inda tayyin syuhir. Jadi man ini bisa bermakna banyak, bisa itu sendiri macam. Innahu ta'ala al-wujudul mutlaq. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, maha siapa Allah, al-wujudu itu perkara yang wujud,
al-mutlaqu yang mutlak. Artinya wujud yang penuh, tidak terbatas oleh apapun. Wa inna ghairahu, dan sesungguhnya selain Allah, la yattasifu, itu tidak bersifatan siapa ghairuhu bil wujudi, dengan wujud aslan sama sekali. Jadi yang wujud itu hanya Allah, selain Allah itu tidak wujud sama sekali. Ini kalimat ini memang sekilas benar, memang benar. Kan tapi kemudian kita disalah pahami, kemudian akan salah. Hatta idza qalu, sehingga ketika mengatakan siapa mereka, mengatakan begini, al-insanu mawjudun. Al-insanu adapun manusia, kita manusia, mawjudun itu mawjud. Dalam pandangan mereka kalimat ini famakna, maka adapun makna kalimat al-insanu mawjudun itu annalahu, sesungguhnya itu bagi insan apa ta'alluqan, apa hubungan bil wujudi, dengan perkara wujud al-mutlaqi yang mutlak, bahwa adapun al-wujud al-mutlaq Allahu, itu Allah Ta'ala maha siapa Allah. Jadi ketika orang mengatakan, mereka mengatakan manusia itu ada, manusia itu ada. Artinya bagaimana? Ya karena berangkat dari kalimat bahwasanya yang wujud itu hanya adalah Allah, yang selainnya tidak dianggap wujud. Maka ketika ada orang mengatakan manusia itu wujud, berarti wujudnya manusia itu adalah wujudnya Allah. Kenapa? Karena yang bisa wujud hanya Allah. Jadi repot kalau ditanyain orang seperti ini, itu siapa? Katakanlah itu siapa? Haikal. Itu siapa? Allah. Nah, ada orang lagi, itu kalau lagi bener mending, kalau lagi buruk, lagi telek, itu siapa? Allah. Allah telek. Ini repot gitu. Maka, dan itu banyak. Manunggaling Kaulo Gusti ini banyak di Indonesia. Terutama yang masih masih berpegang pada pemahaman orang-orang yang kuno lama. Jadi istilahnya apa, kalau bahasa kita kejawen, karung dan sebagainya ini, kemudian ada yang seperti itu. Qala berkata, di Islam juga ada yang dari pemahaman tasawuf yang keliru tadi itu. Qala berkata siapa al-'allamah, orang yang sangat alim, al-amir, yaitu amir fi hasyiyati Abdissalam, dalam hasyiyatnya Abdissalam. Wa huwa adapun qaul apa? Yang mengatakan bil-hulul wal ittihad, kufrun itu kufur sharihun yang jelas. Orang yang mempunyai pemahaman dalam Islamnya seperti ini jelas dianggap orang-orang yang kufurnya jelas. Wala ulula mawjudun, wala ulula, dan tidak ada istilah bertempatnya Tuhan dalam makhluk itu ada. Wala ittihad, dan tidak ada istilah bersatunya hamba dengan Tuhannya itu ada. La ulula mawjudun, wala ittihad mawjudun. Fa in waqa'a, maka ketika terjadi apa hada atau qaul atau pemahaman tentang al-hulul wal ittihad, ketika itu kemudian munculnya min akabil auliya, dari salah seorang wali-wali besar. Fa'inah berkata salah. Fa'in waqa'a, maka ketika muncul min akabil auliya, dari salah seorang pembesar wali, apa perkara, gitu ya. Failnya apa? Ma apa perkara atau kondisi yuhimu, yang memberikan salah pengertian, apa ma dari ke atas al-hulul wal ittihad,
Ketika kemudian ada seorang wali besar, diakui orang itu soleh, ahli ibadah, wali. Akan tetapi ada seakan-akan, hanya bahasanya itu ilmu, disalahpahami. Kalau wali ini kemudian seakan-akan memunculkan pemahaman atau dirinya seakan-akan sikapnya ini menunjukkan al-ulul wal ittihad, pemahaman ulul wal ittihad. Tapi ini wali ya, bukan sama Hekal kan, bukan wali. Hekal wali. Maka bagaimana? Uwilah. Maka ditakwili, takwil kan ditafsiri, diinterpretasi. Apa dzalik bima, dengan perkara yunasibu yang pantas, apa ma yunasibu yang pantas, siapa min akan orang tadi, min kategori tadi huwa tasma, karena ya kau sebagaimana terjadi minhum dari mereka yang akan minul auliya min wahdatil wujudi, dari pemahaman wahdatul wujud, itu bersatunya wujud, itu penunggaling kaulo Gusti. Maka saya masih ingat banget Syekh siapa itu, Muhammad Syekh Abdul Budi Al-Syekh Al-Mimbar rahimahullah. Beliau mengistilahkan untuk istilah wahdatul wujud ini ketika muncul dari orang-orang yang alim, yang alama, sebagai seorang wali, maka bukan wahdatul wujud istilahnya, apa? Wahdatus syuhud. Apa? Wahdatus syuhud, bersatunya penyaksian. Jadi orang itu benar-benar fana, dia itu kondisi fana yang dilihat hanya Allah. Makanya ada di kitabnya itu orang itu sudah fana, berjalan di jalan apapun yang dilihat dia tidak melihat manusia. Dia di jalan bertabrakan dengan seorang perempuan. Ditanya, saya kenapa kamu nabrak seorang perempuan? Enggak, saya nggak melihat. Saya nggak melihat manusia. Yang saya lihat adalah apa? Allah. Saya adalah bayang-bayang saja semua. Yang ada hanya Allah. Siapa manusia itu bilang dalam pandangannya. Nah itu wahdatul syuhud, bukan wahdatul wujud. Artinya wahdatul wujud ini bisa berarti secara persepsikan, tapi yang benar adalah wahdatul syuhud. Semua orang itu udah Allah, semuanya kan akan terjadi dengan izin Allah. Semua pekerjaan itu sudah wahdatul syuhud. Orang baru level naik sedikit aja dalam tasawuf gitu kan, mulai naik tasawufannya. Ketika melihat sesuatu pasti Allah dulu kan. Ada tamu datang ke rumah dengan berbagai bentuknya kan ya. Ada tamu yang memang diharapkan, ada tamu yang tanpa janji, ada tamu yang baik, ada tamu yang tidak baik. Orang-orang yang larinya ke Allah semuanya mengatakan apa? Tamu ini yang ngirim Allah. Tamu baik yang ngirim Allah. Tamu bawa oleh-oleh yang ngirim Allah. Wah ini yang bawa saya Allah ngirim makanan dengan cara lewat tamu tadi. Ada tamu yang tahu-tahu di rumah, mantu-mantunya datang. Gimana lagi? Ini yang ngirim siapa? Allah. Ada tamu yang mungkin kurang sesuai diharapkan. Yang ngirim siapa? Allah. Itu murid juga seperti itu. Ada murid yang pinter. Ini murid yang ngirim siapa? Allah. Yang buat pinter siapa? Allah. Ada murid yang banyak problem. Oh ini yang ngirim siapa? Allah. Itu tugasnya kan menyelesaikan problem-problem ini karena dikirim oleh Allah. Makanya tugas terberatnya justru pada hal-hal yang problem. Kenapa? Kalau nggak problem nggak mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi Allah. Sehingga kemudian sampai kepada wahdatul syuhud. Sehingga kepada semuanya Allah. Jadi masya Allah. Pernah dengar kisah bagaimana seorang ulama besar yang kondisi ahli syukur itu masih ingat? Pernah saya ceritakan. Memang dia Allah. Tangannya sudah
sudah buntung semua, kakinya buntung semua, digitnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika seorang wali besar ini sudah wali syukur banget, begitu dilihat ternyata apa? Orang yang sudah potong kedua tangan dan kakinya dibungkung saja. Allah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kebayang nggak ya? Kok bisa alhamdulillah Allah tangan hilang, kaki hilang ya karena alhamdulillah ala ni'amil iman. Orang-orang semacam ini nikmat sebesar apapun di dunia ini tidak mengalahkan nikmat iman dan Islam, karena itu nikmat terbesar. Dalam pandangan orang semacam ini ujian sebesar apapun dunia ringan. Kenapa? Karena ujian sekecil apapun, kalau ujian akhirat besar. Nah itu. Bahkan yang dahsyat lagi, dia ada tinggal seorang diri dengan anak laki-lakinya yang setiap hari ngurusin dia. Ketika Syekh ini bertamu di situ, kemudian anak ini pergi untuk mencarikan makan untuk orang tua yang tadi yang hilang tangan dan kakinya. Kemudian ternyata nggak kembali, sampai sore nggak kembali, sampai besoknya nggak kembali. Akhirnya minta tolong kepada wali ini, Syekh besar ini, untuk mencari anaknya, dan ditemukan dalam kondisi apa? Dalam kondisi meninggal, sudah tercabik-cabik oleh apa? Harimau. Masya Allah. Saya ini berpikir, ya Allah kasihan banget. Terus siapa yang ngurus dia? Jadi bawa pakaiannya, ikuti. Mohon maaf, saya ini anakku sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Loh, kok bisa alhamdulillah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syekh, kok alhamdulillah lagi? Ini sendiri sebatang kara dan sebagainya. Loh, bagaimana enggak alhamdulillah? Saya itu selama ini khawatir. Khawatir apa? Nanti kalau saya meninggal dunia duluan, saya khawatir apakah anak saya setelah saya meninggal dunia masih iman atau tidak, masih sholat atau tidak, masih puasa atau tidak. Dan sekarang saya alhamdulillah, saya yakin dia ketika sampai meninggal dunia, saya menyaksikan dia masih dalam kondisi iman dan Islam. Tenang. Saya sekarang meninggal juga tenang. Kenapa? Sudah tidak ada beban kekhawatiran tersebut. Kemudian dia sholat, sujud ke Allah, meninggal dunia. Salam hamba. Jadi itu berat apapun ujian dunia itu ringan. Berat sekecil apapun ujian akhirat itu besar. Seperti itu. Nah ini wahdatus syukur. Kaqauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian akabir auliya mengatakan begini. Ma fil jubbati illallah. Masya Allah. Ini kan kalimat kering. Ma fil jubbati illallah. Ma tidak ada fil jubbati itu di dalam jubah illallah kecuali siapa Allah. Jadi yang ada di jubah ini Allah. Yang ngomong segini begini kalau siapa? Si Pace ya, cewek gitu kan. Kelasnya Pace di cewek. Maafin jubati ilallah. Ditanya sama Haikal, siapa itu? Maafin jubati ilallah. Ini mah Allah. Yang terbungkus jubah ini siapa? Allah. Yang terbungkus sarung ini siapa? Ya Allah. Karena yang ngomong ini wali, yang ngomong ini wali. Karena hari sana ini walinya siapa? Siapa sih? Khusus Afif. Wali. Wafil juga di ilmu. Ada yang khusus. Ikhwan ada apa? Ada khusus. Ya, jangan semua. Kalau nggak jangan jangan diganti bahwa ada apa yang kusuk? Kasih kusuk dari mana? Justru kalau kusuk kelas pondok aneh semua. Ini kenapa kok jadi lain? Maafin jubali illallah. Akan bagaimana?
annama wujubati bal wal qauli kulli la wujuda illa billah. Loh, kalau menghendaki siapa ba'du yang ngomong seperti ini, kalau ada dulu aulia, berarti omongan ini dia menghendaki apa? Menghendaki annama, sesungguhnya perkara fil jubbati yang ada di dalam jubah, bal wal qauli, bahkan mafil qauli, bahkan yang ada di dunia kullihi kesemuanya, la wujuda, itu tidak ada wujud, itu adalah bagi al-kauni kulli ma fil kauni kullihi illa billahi, kecuali dengan izinnya Allah. Jadi kalau yang ngomong begitu kok wali, itu artinya apa? Dia sedang mengatakan apa yang ada di balik jubah ini wujudnya karena diciptakan oleh Allah. Bahkan bukan cuma yang ada di jubah ini, semua yang di dunia ini la wujuda lahu illa billah. Oh, ini kalau yang ngomong siapa? Sampai segitulah ya tadi. Harus ditakwili, harus diapa? Hanya orang itu harus pinter-pinter husnudzon. Husnudzon hatta fil khatar. Kalau ada Syekh Muhammad Said bin Al-Buti, ya saya itu senang dengan buti saya karena memang saya banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan juga sikap beliau. Syekh Muhammad Said bin Al-Buti rahimahullah, Syahid al-Mimbar wal-Mihrab, beliau itu sampai mengingatkan kita husnudzon itu hatta fil khatar. Nggak boleh suudzon fil khatar pun nggak boleh. Terbesit di hati, kemudian suudzon itu hati-hati, bahaya, harus ditobati. Jadi beliau mencontohkan saat itu ada jamaah itu yang orang yang soleh, yang aktif ngaji dengan beliau, orang soleh, itu jenggotnya itu bagus. Jenggotnya memang seperti itu dari dulu, bagus rapi, panjang, gitu kan. Tiba-tiba itu jenggotnya dipotong pendek, Itu terbesit di hati beliau. Ini gimana ini? Kok jadi malah dipotong seperti itu? Kalau biasanya seperti itu tidak apa-apa, tiba-tiba seperti itu. Ini jangan-jangan ada sesuatu. Jadi terbesit di hatinya seperti itu. Dikira melakukan itu karena pemahaman atau karena apa? Ternyata peristiwanya adalah karena ketika ke tukang cukur, motornya salah. Akhirnya itu dia bisikkan. Dan itu sudah mungkin kan separuh pada sampainya kan. Akhirnya dia bisik. Itu beliau mengatakan, ya Allah, sempat terbesit suudzon di hati tentang kenapa dia melakukan seperti itu. Beliau mengatakan, saya akan minta maaf, kata beliau sendiri, kepada orang tersebut. Hatta fil khatar, apalagi suudzon kepada langsung perkara langsung diwujudkan dalam ucapan dan sebagainya. Itu. Makanya masjid seperti ini, anak-anak yang biasa itu kan ramai dan sebagainya. Diarahkan saja, biarin aja. Kenapa? Kita husnudzon. Kenapa? Bisa jadi kalau di rumahnya sempit mereka itu. Di masjid apa? Jadi seneng. Tadi habis sholat kayak bukan apa gitu. Malah khawatir itu kalau di masjid sudah tidak lagi ada suara anak kecil. Itu diperingatkan oleh Imam Ghazali, bahaya sekali. Berarti ke depan generasi masjid itu hilang. Paham? Saya itu punya memori jelek. Jelek itu artinya pengalaman kecil saya kan ditempelin. Jumatan baru pertama kali atau kedua kali, masih kecil kan berarti kan, ikut-ikutan Jumatan, kalau Jumatannya jauh, jalan kaki, panas. Zaman dulu dapat bagian di belakang, ya anak kecil di belakang, di belakang itu nggak pada rame, saya nggak ikut rame, tapi kan saya ikut kecil. Itu saya ingat orangnya sampai sekarang. Saya takbir sallallahu alaihi wasallam kan ada rame kan? Ya saya ikut rame, saya kecil sudah sore. Itu ya Allah, dijewer, ditempelin saya. Dan itu bukan pelan, kencang tadi. Kuat. Untung saya nggak pingsan. Sampai sekarang saya ingat juga.
harus husnudon, harus hus. Ya kalau dia tinggal diberitahu, dikasih kan, diberitahu enak saja, tidak masalah. Kita selesai masalah. Jangan sampai kemudian generasi kecil ini hilang dari masjid. Banyak yang biasa mengatakan suruh masjid, gabung semua di masjid. Biar apa? Biar mereka terbiasa masuk masjid. Repot nanti kalau mereka sudah tidak nyaman di masjid, mereka nyamannya di sana. Sana itu mana? Nah, di sana. Ini masalah besar itu nanti. Sudah nggak nyaman dengan masjid. Melihat masjid nggak melihat apa gitu. Ini masalah. Itu husnudon. Terus, sama tadi, waqala fi lawaqihil anwar. Waqala dan berkata siapa? Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safari. Namanya panjang ya. Namanya pendek, Muhammad bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman As-Safari fi awas, ini beda. Ini kitabnya bukan Lawaqihil Anwar, bukan. Kalau Lawaqihil Anwar bukan karya beliau. Fi Lawaqihil Anwar. Saya cek itu. Saya cek. Jadi Lawaqihil Anwar pakai hamzah. Lawa bukan qaf. Ihil Anwar. Fi Lawaqihil Anwar as-sunniyati. Labar walawaqihil afkar as-saniyati. Fi lawaqihil anwar as-sunniyati walawaqihil afkar as-saniyati. Syarh qasidah Syarh qasidah Ibni Abi Dawud Al-Ha'iyyati fi aqidati ahli asar as-salafiyyah. Panjang. Saya lagi tulis saja walaupun salah, nanti dibenarkan. Apa? Fi lawaqihil anwar as-sunniyati wa lawaqihil afkar as-saniyati. Dia yang awal tadi sunniyah, yang belakang apa? Saniyah. Kalau sunniyah, sunni, saniyah itu beda lebih indah. Syarah qasidah Ibni Abi Dawud Al-Ha'iyyati fi aqidati ahli asar as-salafiyyah. Dalam kitab Lawaqihil Anwar ucap begini, min kamalil irfan, itu bagian dari kesempurnaannya ma'rifat. Ma'rifat atau ma'rifat Allah. Syuhudu abdin, adapun penyaksiannya hamba. Wa rabbin, dan Tuhan. Di wahdatus syuhud tadi itu. Wa kullu arifin, adapun setiap orang yang ma'rifat Allah, nafa syuhud al-abdi fi waqtin ma falaysa huwa bi'arifin. Nafa yang mentiadakan, menafikan itu mentiadakan siapa kullu arif syuhud al-abdi, atas menyaksikannya hamba fi waqtin ma, di dalam waktu apapun, menyaksikan hamba atas Tuhannya. Falaisa, maka tidak ada, maka itu tidak ada siapa huwa arif, tidak ada itu di arifin, orang yang ma'rifat Allah.
Jadi seorang yang makrifat ke Allah yang di satu waktu saja dia itu kemudian tidak menyaksikan Allah, maka dia itu belum dianggap sebagai orang yang benar-benar makrifat. Dan orang-orang marifatullah itu setiap waktu, setiap detik dia menyaksikan. Kalau kita, makanya kan ingatkan taubat itu beda. Taubatnya orang yang ahli maksiat ya dengan maksiatnya, janji untuk taubat maksiatnya. Taubatnya orang yang semakin tinggi levelnya mentaubati dari apa? Dari lalai kepada lalai saja, bukan maksiat, lupa dengan itu kan ya. Karena sebenarnya ini setiap kalimat nafas, setiap kedipan mata kita ingat Allah. Makanya Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki itu beliau mengatakan beliau bisa mengatakan berpendapat atau mengatakan bahwasanya salah satu sebab futuh beliau ayahanda beliau juga Syekh Alawi Al-Maliki dan banyak orang-orang soleh itu karena zikir apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadaba wa si'arul. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhat. Di setiap orang kedipan mata, wa nafasin, dan setiap nafas. Harusnya memang itu, kita nggak boleh setiap kedipan mata, tarikan nafas harus ingat Allah. Ikul lamhatin wa nafasin ada masih yang tahu hitungan sehari semalam kita melakukan itu berapa, yang tahu hanya Allah. Makanya kalau orang membiasakan membaca itu sehari sholat 4 kali, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 4 kali. Setiap sholat kita kadang dikir la ilaha diakhiri dengan la ilaha illallah 4 kali Muhammadur Rasulullah, karena itu 4 kali insya Allah meninggalnya tidak suul khotimahnya husnul khotimah. Apa panjang itu nanti la ilaha illallah ya apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jannah. Apalagi orang mau mati kamu talqin, enggak perlu panjang-panjang. Keburu mati duluan kan. Nanti begitu fanatiknya dengan ini kemudian si Haikal jadi kiai di kampungnya. Ada orang mau mati ditalqin, ayo Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin mati di luar. Ya udah kan kaget ya la ilaha illallah. Kalimat apapun jangan ditambahkan juga kan. Kenapa orang sakratul maut itu berat. Kalau kasih panjang-panjang begitu mau kamu ceramain juga aduh. Cepetan keburu mati. Malah emosi orang tua. Malah bukan mengucapkan dari itu, malah mengucapkan apa? Sumpah serapah. Diam kau, berdiam kau. Kamu mau nak, ini kan buat orang marah. Gak ada kan kisah mangkana akhir kalami diam kau tak orang jangan. Gak ada. Ini dia itu dikit. Kalau nanti orang yang sedang panjang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sabar dan ikhlas. Karena orang mau mati itu nggak bisa dipaksa. Kondisinya udah beda. Ya kamu nggak sabar, cepetan, capek. Nggak boleh sih. Tadi mana saja? Wa inna huwa, akan tetapi adapun sesungguhnya al-arif fi dalikal waqti, di dalam kondisi di waktu tersebut, sahibul halin, itu orang yang mempunyai apa itu kondisi. Ini dianggap sebagai orang yang tidak dalam kondisi, benar begitu kan? Wa sahibul hal, adapun orang yang mempunyai kondisi, sakronu, itu orang yang apa itu orang yang mabuk, orang yang mendem betul. La tahqiqo, yang tidak ada pernyataan itu mawujud indahu, di sisi
sahibil hal. Justru ketika orang itu kemudian al-arif billah, orang yang ma'rifat ke Allah, kalau kemudian ada kondisi di mana sedetik saja, semenit saja dia kemudian itu lalai dari Allah, dia dianggap seperti orang yang dalam kondisi tidak baik. Berarti dia lalai dari Allah. Seperti itu. Fadhhar, maka menjadi jelas mimma dari keterangan dzikra yang disebutkan apa annal murad, sesungguhnya yang dikehendaki biwahdatil wujudi, dengan pemahaman wahdatul wujud. Wahdah itu apa? Persatuan yang wujud atau manunggalil Allah Gusti wal ittihadi, dan bersatunya hamba dengan Tuhannya, dengan tuannya, dengan Tuhannya. Fi madhabil qaumi, di dalam madhabnya orang-orang ahli tasawuf. Laisa, itu tidak ada apa al-murad ala dzahiri, itu sesuai yang nampak, al-mutawahhami, yang disalahpahami. Ini kan ini penting. Al-murad bi wahdatil wujud wal ittihad fi madhabil qaum laisa ala dzahir al-mutawahham. Kalau kita sudah memahami keterangan seperti tadi, maka ketika kita menemukan kondisi yang seakan-akan seperti pemahaman al-ulul wal ittihad, itu muncul pada ahli tasawuf, artinya orang-orang yang soleh benar-benar ini. Maka itu harus dipaham, tidak seperti yang nampak, yang tadi salah, yang bisa menimbulkan salah persepsi tadi. Paham ya? Harus ditakwil, harus diinterpretasi yang benar. Kenapa seperti sekarang? Dijelaskan lagi. Wa idza kana, ketika ada siapa abadatul awsani, orang-orang yang menyembah berhala, yang umumnya itu mengatakan siapa abadatul awsani. Ketika orang-orang yang menyembah berhala saja mereka berani mengatakan bagaimana? Mana abudu illa liqarribuna ilallahi zulfa. Itu perkataan abadatul asnam. Apa artinya? Mana budu, tidak menyembah siapa kita. Hum, atas al-awsan, kami ini menyembah berhala, tidak menyembah illa liyuqarribu, kecuali supaya mendekatkan apa al-awsan kepada kita ilallah, kepada Allah, zulfa, atas derajat yang lebih dekat. Itu perkataan orang-orang yang menyembah berhala. Kami itu bukan menyembah berhala hakikatnya kok, hanya sebagai media mendekat kita ke Allah. Kata siapa? Ibn Abadatul. Kalau mereka yang nyembah berhala aja ngomong seperti itu, nah gitu kan ya. Walam yaqul, dan tidak mengatakan siapa abadah. Anda tidak mengatakan pakai kelam, itu belum pernah mereka mengatakan. Nah, gitu ya. Mengatakan bagaimana? Allah. Adapun al-awsan, Allah itu Allah. Mereka tidak mengatakan apa itu Tuhan berhala-berhala itu Allah, tidak. Itu mereka. Wa kaifa yudhunnu dzalika bil arifin. Wa kaifa, lalu bagaimana yudhunnu, dipersangkakan apa dzalika wahdatul wujud wal ittihad, atau al-hulul wal ittihad bil arifina, kepada orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau mereka aja ngomong seperti itu, lalu bagaimana mungkin ahli tasawuf, orang-orang arifin billah yang ilmunya luar biasa, syariatnya kuat, ibadahnya kuat, ilmunya jelas, ibadahnya jelas, kemudian kita menuduhkan mereka seakan-akan menerapkan paham al-ulul wal ittihad. Ya kan pantas. Itu paham ya? Ini beliau ini membela kepada jangan kemudian disalahpahami. Kalau orang-orang yang benar-benar fana ke Allah kemudian kita anggap pahamnya salah. Paham? Saya pahami? Saya pahami? Halo? Diterangkan kayak begini nggak paham. Kalau nggak paham saya kebun, nggak ada yang selesai. Wa innamal murad, kita tuh bisa ya cepet, nggak cepat selesai. Tapi saya tuh kasihan. Takutnya apa? Dibaca sardan, dibaca riwayatan,
nggak paham. Sudah maknanya kelewat, maknanya enggak. Maknanya kelewat, maknanya enggak. Ya, gimana lagi? Kita ngalah saya, kita ngalah. Wa innamal murad, adapun yang dikehendaki itu qaulul arifi, itu seperti ucapannya orang yang ma'rifat Allah. Jadi kalau begitu kita memahami kondisi orang-orang arif billah yang seakan-akan ucapannya itu disalahpahami seperti pemahaman ulul wal ittihad, tidak lain tidak bukan itu seperti ucapan orang yang ma'rifat seperti di bawah ini. Apa? Wa ilmu ka'anna kullal amri amri huwal ma'nal musamma bittihadi. Wa ilmuka, adapun pengetahuanmu, anna kullal amri, atas sesungguhnya perkara itu, amri itu urusanmu. Huwa, adapun al-amr, al-amr wal amri, huwa adapun anna kullal amri amri, itu al-makna, itu makna al-musamma yang dinamakan apa-apa, yang dinamai apa-apa bittihadin, dengan makna ittihad, itu apa? Persatuan antara hamba dengan Allah. Artinya begini. Jadi pemahaman tadi, ketika sikap tadi, kalau muncul ucapan tadi, kalau muncul dari orang-orang yang ma'rifat ke Allah, itu kamu harus menanggung ini benar. Orang yang menyembah berhala saja kamu terima omongannya ketika mereka mengatakan mana abudu illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Lalu bagaimana mungkin kemudian ketika itu muncul dari orang-orang ma'rifat, maaf jubati apa ilallah tadi, mereka kamu salah pahami. Nah, perkataan mereka itu adalah seperti perkataan orang yang ma'rifat billah ngomong seperti syair bawah ini. Apa? Wa ilmu ka'anna kullal amri amri. Pengetahuanmu, semua urusan itu urusanku. Semua urusan itu adalah siapa? Urusanku. Nah, omongan semacam ini itu al-makna al-musamma bittihad. Inilah yang kemudian dinamakan seperti pemahaman ittihad tadi, yang muncul dari orang yang ma'rifat kepada Allah. Artinya bagaimana semua urusan itu urusanku. Aku siapa? Urusannya Allah, bukan dia, tapi dia membawa Allah. Ya kan tadi kan tamu-tamunya Allah, tamu yang ngirim Allah, makanan yang ngirim insya Allah, amrnya Allah, amr itu amrnya Allah. Saya pahami ya. Walau bukan terima. Kalau ngaji itu nggak terasa. Tahu-tahu sudah menjelang buka puasa. Ngaji nggak terasa kan ya? Mau tidur dari awal sampai akhir. Gak bisa, kalau ngaji sama abang ada yang gitu ya. Ngelamun ada. Klub pikir, kurang apa? Udah jam pikir sedahsyat ini kok ya ngantuk. Nah ini berarti ngopinya kurang jauh. Walau dan tidak bisa tidak, artinya harus indah kulli muslimin, di sisi setiap pribadi muslim, apa min hadzin, dari bagian fi hadzal maqami, di dalam posisi ini. Wa in tafawat, meskipun berbeda-beda keterpautannya siapa muslimun. Jadi saya kira justru kita sebagai muslim itu mempunyai bagian dari cara berpikir semacam ini yang tanda tasawuf tadi itu ya, yang semuanya kembalinya ke Allah walaupun apa masing-masing dari kita berbeda sesuai dengan sekuat apa, semakrifat apa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Wa innama atol, dan sesungguhnya memanjangkan siapa diriku atas pembicaraan ala hadhihi ta'ifati, atas kelompok-kelompok ini, li'anna
semua kelompok-kelompok kafir wal mubtadi'ina dan orang-orang yang ahli bid'ah. Fa inna katsiran, maka sesungguhnya banyak sekali minan nasi dari manusia itu yu'azzimuna, mengagungkan siapa annas hum atas haula, hum atas al-firqah haula wasmisamu atau hadhihi ta'ifah boleh wa yasma'una, dan mendengarkan siapa annas kalamahum atas omongan-omongan hadhihi ta'ifah ma'ajalihim, beserta ketidaktahuannya hadhihi ta'ifah biasali bil kalami, dengan uslub-uslub atau metode-metode omongan atau tulisan al-Arabi yang berbahasa Arab atau yang dari Arab atau yang bernuansa Arab. Jadi ini sengaja dipanjang lebarkan pembahasan tentang masalah al-khulul wal ittihad kelompok-kelompok ini karena ini membahayakan sekali. Kenapa? Karena banyak orang itu kemudian ketika menemukan orang-orang seperti ini justru dimuliakan. Tadi yang saya salah ya, bukan yang dari ulama-ulama benar tadi ya, bukan yang arif ya. Omongannya didengarkan seakan-akan ini sudah luar biasa. Padahal mereka itu nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti kalam Arab, nggak ngerti uslub Arab. Ini bahaya sekali. Ini bahaya. Wa qad rawat, dan benar-benar telah meriwayatkan siapa Al-Asmu'i, siapa Imam Asmu'i Anil Khalil, dari Imam Khalil an Abi Amr bin Ala, dari Amr bin Ala, annahu, sesungguhnya Abi Amr itu qala, berkata siapa Abu Amr berkata begini, aksaruman tazandaqa bil Iraq li jahlihim bil Arabiyyah. Aksaruman, adapun kebanyakan orang tazandaqa yang zindik, menjadi zindik. Siapa orang zindik itu apa kemarin? Orang yang menampakkan Islam tapi hatinya kafir. Di Irak banyak orang yang menjadi zindik. Lijalihim, itu karena kebodohannya aksaruman bil Irak bil Arabiyyati, dengan bahasa Arab. Jadi salah paham kemudian dengan apa yang dipahaminya. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Wa aksaruhum, sedangkan adapun aksaruhum bi'i'tiqadihim, dengan keyakinannya. Aksaruhum tadi al-ulula, atas bertempatnya Tuhan dalam diri makhluk, wal ittihad, dan atas bersatunya Tuhan hamba dengan Tuhannya, kafaratun, itu menjadi kafir. Dengan pemahaman seperti ini, mereka ini menjadi orang-orang yang dianggap apakah kafir. Qala al-qadhi al-iyad bisyifa inna kulla maqalatin sarrahat bidaf'i rububiyyah aw wahdaniyah aw ibadati ghairillah wa Allah fahiya, maka pertama maqalah kufur, itu kufur akhiri. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, gitu ya. Para sahabat sekalian, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kajian kita untuk hari ini mengkaji panjang lebar tentang dua permasalahan yang berkembang di Nusantara, pemahaman tentang reinkarnasi, yang sebenarnya ini adalah pemahaman-pemahaman yang ada di dalam agama Hindu dan Buddha, dan juga pemahaman tentang manunggaling kawula Gusti, yang ini tidak bisa dihukumi kebiah-biah kata orang Jawa, dipahami dengan pemahaman yang global, tapi kita melihat pada siapa yang mengucapkan atau melakukan praktek yang menuju ke pahaman itu. Kalau memang munculnya dari orang-orang yang arif, maka kita harus mentakwili, kita harus menafsiri perbuatan tersebut, amal tersebut, ucapan tersebut dengan
sesuatu yang baik, gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih dengan pembahasan tentang al-hulul wal ittihad ini. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.